Nah, bisa jadi yang ini tadi nih. Nah, yang ini. Kenapa? Karena mengejar ini. Nah, mengejar ini nih. Ah, pesundal akan mendahului kamu masuk ke kerajaan. Nah, kerajaan siapa? Pikirin Nah sendiri. itu Leo. Nah, Ada ustadz yang ngomong kayak gitu teman-teman. ya Ustadz yang ngomong bagus. Ngomong kalau lu berpakaian terbuka, 4 lelaki berhasrat karena lu mau diperkaos. Kan gitu. Yang umbar-umbar. Berarti dia ini gerakan mendukung umbar-umbar tete. Benar gak? Anjir. Tanya pesan saya sebelum ke Pak Habib nih ya. Saya kasih tahu, ajari manusia itu sekuat-kuat mungkin mentalnya dengan orang telanjang di depannya. Gimana tuh? Jadi gini maksud saya gini. Biasakan laki-laki melihat cewek-cewek Buset. pakai bikini atau Dia ini pakai nyuruh orang-orang celana bugil dalam. gitu supaya menormalisasi wanita bugil. Diam dulu, ngeri pernyataannya. Kita anjay dulu sekali. Anjay. Ngerikan anjir. Dengar pernyataannya. Membudidayakan hidup seperti binatang anjir. Keren. Kita dengar. Itu sensasi, betul enggak? Ini penonton Fatimah ini banyak laki-laki nih masalah. Dengar ya. Keren begitu kan? Ini nanti tanya Pak Habib ini ya. Jadi seperti itu saudara. Nah makanya pesan saya sebelum ke Pak Habib nih ya, saya kasih tahu, ajari manusia itu sekuat-kuat mungkin mentalnya dengan orang telanjang di depannya. Nah, Jadi gini maksud saya gini. Biasakan laki-laki melihat cewek-cewek pakai bikini atau pakai celana dalam doang di jalan-jalan bolak-balik tiap hari selama mungkin setahun atau 2 tahun. Saya yakin dan percaya kalian udah enak sendiri kok lihat cewek-cewek yang kayak Ini begitu. openingnya. Betul enggak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Almanti Reaction teman-teman ya. Nah, ternyata Fatimah Sa'diyah kirain pensi dari dunia apologetika, akan tetapi bertambah parah di mana setiap malam dia membagikan link StreamYard untuk ngebubukin muslim-muslim awam, guys. Nah, malam hari ini kita akan bereaksi ya, setiap fitnahan panas kita balas sepanas mungkin ya, guys ya. Di sini kita udah ada Bang Kores. Halo, Bang Kores. Halo. Bagus, ini ada yang bahaya nih si Fatimah Sa'diyah nih. Apa Ini dia yang bahaya? langsung aja guys ya. Karena penonton saya tahu kalian nggak terlalu suka mukadimah yang panjang. Langsung aja. Pasti kalian menanyakan apa? Yang mau dibahas itu apa? Kan gitu ya. Oke, langsung kita masuk ya. Dimana dia akan menampilkan visualisasi. Ada @0 kita balik ya. @0. Kalian baca dari sini ke sana gitu ya. Lonteh gitu ya. Nah, dia menampilkan lonte-lonte Arab Saudi. Nah, di mana lonte-lonte Arab Saudi ini menggunakan hijab yang dia frame itu Islam. Gitu. Ini keajaran, lalu dia kait-kaitkan dengan hadis yang menurutnya mendukung hal ini. Wah, bagaimana kalau kemudian ternyata hadis itu tidak berbicara tentang hal yang demikian ya guys ya. Oke, tanpa kita perpanjang, mari sama-sama kita reaksi video ini. Tuh, berhijab ya, berhijab. Kan Pak Ustadz kan selalu bilang begini. Satu helai rambut saja kelihatan itu akan menarik 4 pria untuk masuk dalam neraka. Nah terus kemudian percuma cantik kalau nggak berhijab nanti masuk neraka kan gitu ya teman-teman ya. Terus lagi doktrin mereka tuh Maksudnya dia lagi ngebanggain yang pakai bikini bagaimana nih? buat nakut-nakuti saja. Kalau satu helai saja rambut kelihatan nanti nggak bisa mencium bau surga begitu ya. Saya perhatikan di dalam Islam ini serba nakut-nakuti gitu. Sholat. Enggak, tunggu oke Kores. Dia nih lagi ngedukung gerakan lonte pakai bikini atau gimana nih? Lo, awas lo. Kalau nggak sholat nanti kamu masuk neraka lo. Pakai hijab lo. Kalau nggak pakai hijab kamu nanti masuk neraka lo. Ya awas lo. Jangan murtad lo. Kalau kamu murtad nanti bawa orang tua kamu masuk neraka lo. Naik Sadio, kita reaksi bareng-bareng. Baca Quran lo, hafal Quran lo. Awas lo kalau nggak baca Quran. Kamu nanti dihisab sama Allah dan kamu nggak dapat syafaatnya Nabi nanti. Nggak dapat syafaat Rasulullah nanti. Oh inilah awas lah, ini awas lo makan babi lo. Makan babi masuk neraka lo. Awas lo kamu ngucapin selamat Natal ke orang Kristen, kamu kafir lo masuk neraka lo. Awas lo. Oh ngambek, nggak ada yang ngucapin nih gimana nih? Teman-teman, ini yang saya protes. Apa? Entah itu mau agama kamu, mungkin bagimu agamamu, bagiku agamaku, kata menurut kamu ya. Ya. Kenapa kami sedikit ingin mencoba untuk menggugat keyakinan yang sudah tidak relevan ini?
Islam itu Tuh. Yang pakai jilbab nggak relevan. Yang relevan yang gimana sih? Pakai Gemini. Pakai apa? Pakai apa itu namanya? Bikini. Kamu bunuh orang aja kamu. Kamu udah ditebus lo dosanya. Iya. Kamu perkosanya ibu kamu. Kamu udah ditebus dosanya. Kamu sepung aja kamu penis bapakmu sendiri. Kamu udah ditebus dosanya lo. Udah ditebus lo dosanya. Ya udah ditebus ya. Gitu. Iya. Nah, tapi mereka mengikat menunjuk kepada kita bahwa kita ini imannya atas dasar dogma katanya. Ya. Ngerti nggak sih yang dimaksud dogma itu? Gimana? Yang dimaksud dogma itu adalah ketika kalian itu ditakut-takuti kalau kamu nanti nggak sholat kamu masuk neraka. Kalau kamu baca Pas lu mau reaksi bilang biar gue berhentiin. Nggak apa-apa, nanti bisa gue cut. Nggak apa-apa. Quran bisa hafiz nanti kamu langsung OTW ke surga nggak pakai hisab dan sebagainya. Ini dogma teman-teman. Karena ini nggak relevan lagi. Tunggu, Aki Kores. Di ajaran kita melakukan sesuatu, kalau salah minta tobat, katanya itu takut-takutin neraka. Jadi dia gini. Kita yang menjalankan perintah Tuhan, ini namanya iming-iming. Dan kita yang menjauhi setiap larangan, ini namanya takut-takutan. Jadi maunya manusia itu enjoy ngapain aja. Apa gimana nih? Dia mau nampilin gini. Dia visualisasi agama kita yang tunduk dan patuh terhadap Tuhan salah. Yang dia ingin munculkan apa? Segala ajaran yang menentang perintah Tuhan. Maunya setiap manusia yang tadinya berdosa itu minta ampun, enggak. Tapi cukup dengan satu ampunan orang aja udah cukup gitu. Gimana menurut Anda, Gores? Jadi makan monyet udah ditebus dosanya. Makan monyet. Sepong penis bapak lu, esak dia. Sepong penis bapak lu, udah ditebus dosanya. Jadi kalau dia bilang agama kita nakut-nakutin aja kerjanya, agama lu tuh iming-iming doang isinya gitu. Iming-iming? Boleh lu ngapain aja, tebus dosa kok. Boleh kok, begini begitu, aman, udah ditebus dosanya. Kalau misalnya menggugat, coba dicek dulu gitu agama lu. Agama gua nggak relevan katanya karena kita punya pride jati diri yang bikin kita percaya diri untuk menegakkan hukum Tuhan dari 1400-an sampai sekarang udah 1400 tahun jalan gitu masih kita pegang gitu. Sedangkan agama lu yang relevan itu apa coba? Agama lu tuh kalah sama sekuler, tahu nggak? Dulu agama lu itu semua tertutup badannya wanitanya gitu kan. Sekuler datang, itu katrok. Harusnya perempuan itu kelihatan tete seperti istri Tuhan gitu kan, tetenya kelihatan di pakai sebelah gitu. Istri Tuhan lu aja ada tetenya kok, kenapa kalian tetenya nggak kelihatan? Kasih lihat tete kalian gitu. Iya, mari kita kasih lihat tete kita karena itulah yang relevan. Gitu dia. Jadi kebalik nggak sih ini? Kayak gimana gini? Kita memang kebalik. Nggak gini. Ini di dalam video ini ingin memunculkan hidup seperti anjing lebih baik daripada hidup seperti manusia, benar nggak? Iya, begitu. Jadi begitu sudah. Ketika ada orang menutup diri, contoh ya, kalau memang ini ajaran tidak relevan, duluan Bunda Maria yang tidak relevan. Bunda Maria aja berhijab anjir. Lu mau bilang, sekarang dia nampilin hal-hal yang kayak gitu. Bunda Maria, kalau 2025 masih hidup di sini, dia marahin sama Saktia. Weh, lu katrok. Rambut lu cet, Maria. Gitu dia. Masih dibilang, apaan masih pakai hijab lu Maria? Ngapain tete? Gitu ya? Masih gitu ya? Tetenya nggak kelihatan itu Maria. Gimana? Gak relevan itu tete nggak kelihatan. Gak relevan. Yang demo-demo liatin tete kan ada itu bang. Gimana? Iya, ada apa feminis. Iya, ada itu. Maksud gua tuh gini, maunya yang kayak begitu macam bagus aja bentuk tete lu anjir. Udah kayak kue cucur, bre. Oke, kita lanjut. Kalian tidak memahami apa tujuan kitab diberikan, apa tujuan kamu berdoa, dan apa itu berdoa. Itu makanya banyak hal yang mesti harus saya ungkap, saudara. Lanjut lagi ya gambarnya ya. Ini hijab semua yang Paus. Gimana? Paus. Kita juga banyak. Lu keluarin itu, gua keluarin yang ini ya. Nanti gua keluarin yang ini. Nah, nggak apa-apa, bisa kebesarin. Nanti ya lanjut aja. Coba. Biar dia keluarin semua. Ini ada kejutan. Biasanya dari Korea ada kejutan yang wow, luar biasa ya guys ya. Oke. Kita dengerin. Oke.
visualisasi di depan kita ada lonteh-lonteh Arab nih, ya, yang pakai jilbab, ya. Nah, dia bilang dengan satu konten yang bertuliskan 72 bidadari asli yang baru nongol pas malam. Nah, seakan-akan nggak bener kayak gini, nampak Tete lebih bagus kan gitu. Bukan berarti kita membenarkan hal ini, bukan. Sekarang gini, identifikasi itu bahwa bener Islam aja kagak ada. Sekarang gini, ortodok Arab nih, aku tanya nih ke Bang Kores, pakai hijab nggak? Ortodok Arab guys, nih ortodok Arab. Nih ortodok Arab guys pakai hijab guys. Ortodok Arab, rata-rata Kristen Arab itu pakai hijab guys. Terus bagaimana kalau seandainya nanti nggak ada pembuktian ternyata yang kalian maksud itu malah daripada kalangan kalian sendiri? Gini, sekarang gini, Bang Kores. Industri tanpa busana. Paham nggak industri tanpa busana loh? Oke, Kores. Oh, itu Islam itu. Kok Islam pegang salib itu, Daman? Iya. Sekarang dia Ngapain itu muslimah pegang salib itu? Itulah. Itu yang menunjukkan apa? Ini yang dimaksud sama Sakdia itu. Oh, yang dimaksud Sadia sebenarnya yang ini ya? Yang itu yang dimaksud itu. Oh, jadi keluar malam. Aku juga pakai hijab loh. Oh iya. Kan? Iya. Dia itu ini apa pakai apa? Pakai kostum ini sebenarnya. Profilnya ras kali ini pakai kostum dia. Yang skinnya tuh nude gitu. Itu bukan kulit asli itu. Benar. Dengar lu. Nih, yang dia tampain tadi kan, ada etnol Arab ya, yang keluar malam berhijab. Tahu nggak sebenarnya mereka lagi ngejar apa? Lagi ngejar ini ya, Gores. Nih. Sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan Sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam ini yang lagi dikejar. Jadi paginya gini, malamnya gini, yang kayak ditunjukin nih gitu. Ya. Nah, lanjut. Di sepanjang perjalanan nih, tuh lihat tuh. Ya, nih. Kurang dekat. Bang Daman. Iya. Mods dong Bang Daman nih. Yes. Ada si Leo nih. Apanya? Minta mods buat gue hapus-hapusin tuh yang hina-hina Nabi Muhammad tuh si Leo tuh. Muhammad kawin sama bocil katanya tuh. Serah Minta dia. mod. Aku kasih moderator. Kabar. Tuhannya keluar dari vagina bocil kok nggak diurusin. Bilang tadi siangnya gini, ortodok Arab nih. Dah pegang salib dia. Dah dia kasih nampak nih malam-malam pakai hijab nih ya kan, pakai hijab. Nah, bisa jadi yang ini tadi nih, ya, yang ini. Kenapa? Karena mengejar ini. Nah, mengejar ini nih ya. Pesundal akan mendahului kamu masuk ke kerajaan. Nah, kerajaan siapa? Pikirin sendiri. itu Leo. Nah, lagi ngejar itu sebenarnya. Jadi dia harus dapat 2 berkat. Berkat dalam pengabdian, ya. Berkat pengabdian pas dia berhijab tuh. Tuh, aku juga pakai hijab kan. Tuh, si Brili aja pakai hijab, guys. Tuh. Wah, Raskal. Hijaban lucu kayak ini. Kayak ortodok Arab dia. Kayak anak perpus. Oke, lanjut. Tuh, berhijab ya. Ya, Ini ortodok berhijab. Arab Kan itu. yang penting kan satu helai rambut saja kelihatan kamu bisa membawa 4 laki-laki sekaligus masuk neraka. Maksudnya bisa menarik auratnya dia lah. Bukan gitu. Ini biar cepat-cepat masuk kerajaan Bapak. Nah, paginya pengabdian di gereja, malamnya kayak gini. Jangankan 4. Kalau di sini ada 100 laki-laki yang hidung belang. Ya kalau memang dasar kebetulan lagi turun syahwatnya tergoda, ya bisa langsung tertarik. Kenapa kok dikatakan 4 laki-laki? Kadang-kadang Ustadz ini kalau ngomong nih, makanya saya bilang teman-teman, kalian tuh punya Ustadz, punya junjungan itu udah nggak cocok untuk jadikan guru, karena kok lebih pintar kami sebagai orang awam daripada Ustadz itu gitu loh. Ustadz itu cuma pintar bahasa Arab, itu aja modalnya. Apalagi Jadi pengetahuan, Terus lu jauh. pinter bahasa apa lu? Lu Ya. pinter bahasa apa? Maaf, ya, Kalau cuma pinter bahasa Arab, lu pinter bahasa apa? bahasa translate, bahasa asli. Bahasa apa? Bahasa birahi ya. Ketek lu aja masih hitam, Sakdia. Ketek lu aja masih hitam, sok pinter. Ketek lu aja masih hitam coba. Artinya apa? Lu aja masih goblok buat ngurusin badan lu sendiri. Nggak tahu lu skincare apa yang bisa ngilangin itu ketek lu yang hitam gitu loh. Ngurusin Ustadz kami coba. Urusin dulu itu kulit lu belangsak. Oke, lanjut.
Oke. Let's go. Lanjut. Kita bukan mau sombong, tapi ketika ada seorang ustadz mengatakan 4 laki-laki itu satu wanita yang kelihatan satu helai saja rambutnya bisa menarik dosa 4 laki-laki. Ini konyol, saudara. Kenapa Kok kok? konyol? Ini membuktikan disuruh kalian jaga kehormatan. Maunya gimana? Umbar tetek kemana-mana? Maksudnya gimana nih Aki Kores? Ustadz kita justru bilang, kalau kalian berpakaian terbuka akan menarik hasratnya lelaki untuk memandang yang gini-gini Aki Kores. Kalau Aki Kores ngelihat cewek ya yang menutup diri, pastinya otak kita nggak kemana-mana, bener gak? Benar. Pasti kita akan lebih menjaga kehormatan dia sebagai wanita gitu, nggak catcalling gitu ya nggak? Tapi detik dia teteknya kemana-mana gimana? Apa yang kita bicarain di tongkrongan? Wah anjay, badan. Anjing tepos kok di Anjay, keteknya hitam. tepos kok di ekspos anjing tepos begitu. Iya, bener. Assalamualaikum Ngapain coba? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lanjut. Batasi 4 laki-laki. Ya, ada ustadz yang ngomong kayak gitu teman-teman. Ya Ustadz Ya. yang ngomong bagus. Ngomong kalau lu berpakaian terbuka 4 lelaki berhasrat karena lu mau diperkaos. Kan gitu. Yang umbar-umbar berarti dia ini gerakan mendukung umbar-umbar tete, benar gak? Lanjut. Betul. Ini tarifnya lumayan ini kalau pakai hijab nih lagi ya, ntar itu tuh. Anjir. Oh, yang pakai hijab tarifnya lumayan. Berarti dari mana dia tahu? Ah. Dari mana dia tahu? Nah, penasaran juga nih gua. Dia pernah pengalaman, Bre. Pensiunan. Pernah coba. Mungkin pernah Pensiunan. Jadi pas dia buka semua gitu kan, cuma sisa BH yang apa Victoria's Secret tapi yang KW. Murah dia ditawar. coba. Tahu merek dah. Sampai mereknya udah Tahu merek. Victoria saya KW. Iya. Iya, dia pakai Victoria's Secret tapi yang ini yang di bagian sebelah keteknya kuning-kuning tau gak lo? Yang Kuning-kuning. Ini dia pakainya yang Iya, bekas Rexona tuh. Bekas Rexona. Kuning-kuning bladus. Kena oksidasi. Wah, anjir bangke. Sak dia. Kalau aku lebih parah, dia prediksi aku tahu nggak apa? Dia pernah ngejual dan tahu harganya nih. Yang ngumbar tete agak lebih murah, yang nutup agak lebih mahal. Nah, gitu. Iya, kayaknya persaingan di sana dia benci jadinya gitu kan. Karena barang Padahal yang nggak ngumbar itu tritung-tritung juga sebenarnya. udah. Tuh, udah lewat guys. Ini ada lagi. Nih. Tuh. Berhijab guys, karena tarifnya ini beda. Nah, kan? Kalau yang Tahu namanya dia? pakai hijab itu tarifnya beda, karena itu sensasi. Anjay. Coba keluarin Sensasi yang gambar yang laki-laki tadi. kalau lihat Coba keluarin cewek gambar yang yang tadi coba. Yang ini Berbeda katanya. tarifnya Coba berbeda yang mana? ini. Nah, coba gue pengen tahu sak dia berapa emang. Nah, yang ini berapa? Sensasinya kayak gimana emang kalau misalnya main sambil pegang kayu? Gimana emang ya? Sambil Sensasinya gimana? Nggak, Bagaimana? di bokep-bokep sambil ngomong apa mereka biasanya pas Oh, ngomong apa? Ancus. Ancus ini nama fiktif belaka ya? Oh my G ya gitu ya kan? Bener gak? Enggak, ini gua ngomong gak ada hubungannya sama gambar. Maksud gua kan ini yang apa yang tertutup gitu kan, kebetulan nemunya yang ini gitu. Nah, juga gua ini ngomong sekarang nggak ada hubungannya sama gambar. Gua cuma pengen tahu sama Sakdia gitu. Emang apa sensasinya main sama cewek megang kayu? Apa? Sensasinya apa? Pengen tahu gua. BSDM-nya bisa sambil digeplak, tau gak? Digeplak. Kurang kenceng. Aduh. Oh my G gitu ya kan? Biasanya ya nggak? Ya nggak? Biasanya Iya. oh my G gitu ya. Oh, gitu. Bukan, kan cewek aja yang megang kayu. Iya, sambil ini BSDM. Oh, BSDM ya? Oh. SDM gila. Agak pusing gue sama Sakdia ini. Iya, agak pusing dia. Sampai tarif ini aja dia tahu nih tarif. Ya, Sampai tarif tahu loh dia loh. sampai tarif yang berhijab kayak gini Dia kalah bersaing kali ya waktu di sono di mana? Di Arab sono. di Arab kali ya. Nggak, karena masalahnya di Arab ada yang berhijab. Mana tahu yang dia tampilin tritung-tritung dia semua itu, ya nggak? Iya, kita nggak tahu soalnya, Bre. Kita nggak tahu. Kita Nggak tahu dia tritung-tritung dia semua gitu. Itu industri bokep ya. Coba bikin satu video yang Allahu Akbar, apa nggak meledak itu industri? Coba beda sama kalian. Kalian tuh nggak ada hormat-hormatnya sama Tuhan. Sambil BSDM ya kan, digeplak-geplak. Aku pernah yang ada kalung salibnya dulu pas masa jahat.
Ada kalung salibnya guys. Eh? Itu Oh yes, mengerikan, guys. Osus itu bang. Nah, mengerikan sampai, Oh yes, sampai Osus. ke kayak gitu guys. Dan mereka tuh nggak ada penghinaan, hal-hal kayak gitu tuh nggak ada penghinaan terhadap Tuhan mereka, biasa aja mereka. Tapi kalau kita Tuhan harga mati coy. Lu nggak bisa sembarangan. Dulu ada band rap yang bawa azan aja dikecam. Band rap nih bawa azan sebagai backsoundnya dikecam. Video nggak bisa tayang di mana-mana. Saking penghormatan terhadap Tuhan. Weh, oh mereka anjir sambil double penetrate. Tahu nggak double penetrate? Tahu. Double penetrate anjir, dua-dua negro sambil oh my G, bangke memang. Kagak ada aturannya memuliakan Tuhan sama sekali. Kelihatan pahanya, udah biasa itu, udah nggak penasaran. Anjir kelihatan pahanya. Emang gereja pagi minggu apa kabar? Kikores coba kasih tahu dulu dia. Gereja pagi minggu anjay. Gue pernah nanya. Enggak, maksudnya kan di situ kan kalau misalnya ini tuh nggak seimbang sama nggak apple to apple ya. Coba gedein gue coba. Nah coba. Kita kasih satu dulu ya. Ya. Nah kan katanya kan apa? Maksudnya tuh kan orang kalau misalnya saat dia mau berpikir keimannya sendiri gitu kan, daripada memfitnah Islam. Nggak bisa gede emang. Anjir. Udah. Misalnya tertulis yang kayak begitu gitu. Masa lu masih mau framing Islam? Udah jelas-jelas iman lu yang bener-bener mengekspos, menistakan apa yang ada di dalam iman lu gitu. Apa lu mau bilang ini bukan Tuhannya Islam Kristen? yang buat itu. Islam Gitu. yang buat itu katanya. Biasanya kan gitu. Iya. Apa lu mau bilang ini bukan Tuhannya Kristen gitu? Sedangkan ini jelas-jelas tertulis nama Tuhan Kristen, tapi lu nge-framing yang di video itu bahwa itu adalah Islam gitu. Padahal nggak jelas tuh identitasnya apa. Kan gitu. Iya nggak? Jadi lebih baik maksud gua begini. Mending lu urusin dulu iman lu yang memang dihujat habis-habisan di industri film porno gitu loh. Daripada lu fitnah Islam yang nanti ketabuk sendiri sama data-data gua gitu, Mabre. Mantap. Selamat datang di kebenaran. Iya, mantap. Ini apa namanya tuh? Aku pengen tahu yang tadi itu yang ada kalau kan dia bilang gini ya. Kalau seandainya pakai jilbab beda harga dan beda tarif kan gitu. Kalau ada nama Om Ji tadi berapa viewersnya? Tadi? Mana tahu juga nambah viewers guys. Kalau Viewersnya yang pakai nama Om Ji tuh. Enggak, udah biasa itu. Enggak ada, viewersnya dikit. viewersnya 6,6 juta, Bre. Anjir 6,6 juta. Oh, 6,6 M. berarti benar kayak Dunia. dia bilang tadi. Kata dia framingnya jadi ya kalau yang pakai jilbab naik harga. Nah kalau bawa nama Tuhan mereka naik view. Berapa view? 6 juta. Mantap. Nah, dikiranya kita nggak bisa main panas-panasan. Let's go. Tapi kalau ditutup-tutupi mereka itu sensasi. Betul enggak? Yes. Ini penonton Fatima ini. Kayak tadi tuh ditambah nama itu sensasi penasaran sang viewers. Bener nggak? Bener, penasaran sang viewersnya. Anjay, ada nama Tuhan gua nih. Wah, apakah ini pengabdian? Apakah ini kebaktian? Anjay, tekan. Anjay, naik lagi viewersnya. Main-mainnya kita. Ini banyak laki-laki nih masalahnya. Keren begitu kan? Ini nanti tanya Pak Habib ini ya. Jadi seperti itu saudara. Nah makanya pesan saya sebelum ke Pak Habib nih ya. Saya kasih tahu. Ajari manusia itu sekuat-kuat mungkin mentalnya dengan orang telanjang di depannya. Gimana tuh? Jadi gini maksud saya gini. Biasakan laki-laki Anjir. melihat cewek-cewek Buset. pakai bikini atau Dia ini pakai nyuruh orang-orang celana bugil dalam. gitu supaya normalisasi wanita bugil. Diam dulu, ngeri pernyataannya. Kita anjay dulu sekali. Ngerikan anjir. Dengar pernyataannya. Dengar. Membudidayakan hidup seperti binatang anjir. Keren. Kita dengar. Itu sensasi. Betul enggak? Ini Dengar, penonton dengar. Fatima ini banyak laki-laki nih masalahnya. Dengar ya. Keren begitu kan? Ini nanti tanya Pak Habib ini ya. Jadi seperti itu saudara. Nah makanya pesan saya sebelum ke Pak Habib nih ya. Saya kasih tahu.
ajari manusia itu sekuat-kuat mungkin mentalnya dengan orang telanjang di depannya. Nah, Jadi gini, maksud saya gini. Biasakan laki-laki melihat cewek-cewek pakai bikini atau pakai celana dalam doang di jalan-jalan bolak-balik tiap hari selama mungkin setahun atau 2 tahun. Saya yakin dan percaya kalian udah enak sendiri kok lihat cewek-cewek yang kayak begitu. Betul enggak? Ya enggak lah. Nggak tahu gue sak dia nggak tahu. Nggak tahu gue. Mabri. Coba lu mulai duluan, coba lu bugil coba. Nanti supaya orang terbiasa sama bentuk badan lu yang kayak kue cucur. Coba. Ini Coba sak dia coba. Coba di YouTube lu pakai bikini, lu ngereaksi sambil pakai bikini coba. Biar Coba terrealisasi. perlihatin. Pepaya busuk lu perlihatin. Ya, coba. Ya karena dia jijik, tiga kali ngeliat jijik. Iya siapa tahu nanti. Nah maksudnya kan gitu. Nanti yang asalnya kita jijik jadi kita biasa gitu kan. Nah coba. Coba, gua mau lihat ketek hitam lu kira-kira mancing peminat nggak kira-kira? Coba. Kan tadi laki-laki disuruh biasakan. Sadia kehi. Apaan kehi? Enggak. Ketek hitam. Hadir. Wah, mengerikan. Aku kures. Ini ya. Masih minor. Bayangin kalau mayor. Indonesia tanpa busana, Cok. Naik PA. Boys, ada yang ngajak ribut nih di balik reaksi. Sabar kalian di bawah aja sabar. Bentar lagi gua mau ini loh. Bentar lagi gua mau Apa? push rank. Oh, mau push rank. Oke, kita lanjut ini aja ya. Iya. Anjir. Inilah apologet kebanggaan kalian, menormalisasi ketelanjangan dan bikini satu Indonesia. Itulah pentingnya Islam jadi benteng, guys. Islam ini masih bisa memusatkan yang namanya manusia, cewek itu harus dijaga dalam kehormatannya. Sehingga kalian menebak-nebak, ketika ajaran kalian tidak mengajarkan, kalian menebak-nebak. Oh kayaknya gini cara menormalisasi. Sama pernah ingat nggak ini, Aki Kores, tentang kasusnya Nafa Urbah, masih ingat? Enggak. Nah, di mana di dalam dalam kasusnya Nafa Urbah ya teman-teman sekalian ya, cowoknya itu selingkuh. Dia kan murtadin ya, masuk ke Kristen. Cowoknya selingkuh. Nah, sehingga karena di ajaran mereka nggak boleh cerai, dia dapat mimpi ketemu Encus. Dalam mimpinya, Encus bilang sediain kondom biar suami lu tuh lihat, oh itu kondom yang lu sediain sehingga nanti dia nggak selingkuh lagi. Malah tambah jadi-jadian, guys. Malah tambah parah. Anjay. Kalau kita dibebasin, kalau yang namanya cewek masih ada hak fasah, masih ada hak hulu. Jangan sampai harga dirimu tuh diinjak-injak. Kalian masih punya hak fasah untuk meninggalkan orang yang seperti itu. Ya, oh kalau sanggup mediasi dan memaafkan silahkan. Kalau nggak sanggup ambil hak fasah kalian, ambil hak hulu kalian. Jangan kalian dianggap binatang sama lelaki kalian. Anjay. Nah, kalau di ajaran yang nggak ada ini, yang nggak ada solusinya, ya udah nebak-nebak aja. Anjir, aku mimpi nih ketemu sama Tuhan. Kata Tuhan disuruh sediain kondom. Berarti kan didukung. Anjay. Didukung maksudnya. Dan ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi tau nggak apa? Normalisasi mata lelaki melihat tetek terumbar. Ini yang parah ya. Alhamdulillah masih mayoritas guys. Kalau kitanya yang minoritas, anjir, kita pakai hijab ditelanjangin. Aduh, parah. Naikin ayah coba, naikin ayah Saiful. Oh, naikin ayah Saiful ya. Naikin ayah Oke, Saiful. Oke. Sabar, kita lanjut lagi nih. Betul enggak? Nah, kalau laki-laki sudah enak, sudah biasa lihat pantatnya behenol, pantatnya yang tepos, mau lihat yang modelnya dadanya lurus, dadanya yang nonjol. Nggak, ini maksudnya dia gini. Laki itu punya hasrat, guys. Dia ingin mewujudkan Indonesia penuh pejuang gimana nih? Gimana, guys? Dia lagi mewujudkan apa? Dia lagi mewujudkan Indonesia penuh pejuang apa gimana nih kira-kira? Dia ingin mewujudkan Indonesia tanpa busana karena dia nggak mampu beli baju, bre. Oh iya benar. Dia nggak mampu beli baju.
Makanya dia saya maju mahal, saya mending tidak pakai baju Enggak, seperti dia- babi gitu. Iya ini guys, dia melupakan nasib pria-pria yang lainnya ya kan. Tiba-tiba udah oten, jelek lagi. Nggak ada yang mau sama dia. Anjir pulang. Wah, yang tadi pulang, yang Tadi kan apa dia bilang? Apanya? Menormalisasi lelaki melihat tetek terumbar. Gimana tuh? Lelaki melihat tete terumbar gitu ya. Ah, itu gimana tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ngeri dia. Pernyataan dia menormalisasi mata lelaki melihat tetek terumbar, bulu jembring kemana-mana, tersempit sama bikini anjay. Tahu bulu jembring? Pas Itu pulang- bulu jembring tuh. Bulu yang agak pas tribun. pulang gimana? Pas pulang gimana? ya kan, sap. Oh, yang tadi, Yang yang tadi, tadi, yang tadi. anjay. Waduh. Parah nih Fatimah Sa'diyah emang ya. Jokes 2010 ya yang tadi. Iya ngeri banget aja pernyataannya menormalisasi mata lelaki anjay melihat tetek kemana-mana bangke. Ya, lanjut. Akan terbiasa nanti. Yang pada akhirnya mereka akan berpikir yang saya cari bukan bodinya. Yang saya cari adalah wanita yang memiliki martabat. Wanita yang memiliki martabat itu bukan masalah persoalan teteknya kelihatan, bukan. Wanita yang bertabat itu bisa menjaga dirinya. Ya, nggak mentelan, nggak genit, nggak jadi pelakor. Kalau pakai bikini gimana mentalnya? Enggak, gini. Coba bayangin. Ya. Oke lah, semua halusinasi Fatimah Sa'diyah terjadi. Ya, di pasaran pagi-pagi cewek pakai bikini, tetenya kemana-mana. Dia terus cari yang, oh ternyata kita harus cari yang penuh hormat. Di mana kehormatan? Ya nggak mental. Hah? Di mana? Ya nggak mental bang. Iya, di mana kehormatan? Cewek penuh di pasar, bikini semua. Di mana kehormatannya? Aduh, ya Allah. Stres kepala aku tengok model-modelan kayak gini. Nggak mau. Jadi karena supaya cowok-cowok terbiasa katanya kan, supaya katanya cowok-cowok terbiasa ya. Ini dia masih mau ngeluarin ini nggak? Masih mau ngeluarin apa cewek-cewek bertudung nggak? Masih ini cewek bertudung yang lagi nge-add nol di Arab nih. 3 ke 4. Nah itu namanya punya martabat. Tapi kalau kamu mau rela mau dijadikan keberapa juga, yang penting saya dinafkahi, itu kamu nggak punya martabat, nggak punya value namanya ya. Terus lagi saya berharap bahwa ketika mental seorang laki-laki sudah terbiasa melihat betis, melihat rambut tergurai, lama-lama kalian sudah terbiasa, nggak sangean gitu loh teman-teman. Tapi kalau kalian itu ditampilkan dengan cewek-cewek yang modelnya karungan semua, penasaran ini sebenarnya cantik apa nenek-nenek apa-apa, nanti malah diperkosa di luar. Ini cantik apa? Kalau cantik diperkosa, kalau nggak cantik dibuang, kalau nenek-nenek dibuang. Mana otaknya? Gimana gini? Wanita yang tertutup ini lebih bahaya daripada wanita yang terumbar tete gitu guys. Otaknya terbalik bang, itu. Gua heran aja. Anjay. Kok ada anjir gini. Ada lah, pasti ada bang. Gini. Anggaplah ya, Fatimah Sa'diyah ada undangan pergi ke rumah mertuanya. Udah, dia akan pakai baju tertutup apa bikinian doang? Bagusnya kan Baju haram. bikinian doang ya. Menormalisasi. Tadi dia bilang biar nanti mertuanya terbiasa ngelihat teteknya hitam. Anjay. Makanya gue heran anjir. Waduh. Udah nggak tahu bilang aku. Kok bisa gini? Lu boleh berstatement, lu boleh ngeluarin apapun sebagai data lu kan. Boleh. Tapi jangan goblok, paham nggak? Anjay. Ini mengerikan guys. Ketika kehormatan dianggap tidak hormat, ketika yang tidak hormat dianggap inilah sebuah kehormatan. Anjay. Teng. Siapa itu yang main ini? Main COC. Ya, itu makanya di negara-negara Arab sana, di Timur Tengah sana, Selim, tolong sadar, tolong please.
Kenapa di negara-negara Arab sana perempuan tidak boleh berjalan sendiri? Atau tidak boleh berjalan dengan sama-sama perempuan pun nggak boleh. Itu harus sama muhrimnya, harus sama laki-laki. Kenapa demikian? Lebih bagus kampret. Gimana sih? Cewek didampingi sama suaminya kemana-mana, sama bapaknya kemana-mana. Disalahin. Makanya aku bilang tadi otaknya terbalik. Parah itu, otaknya udah terbalik. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Itu dia. Mari dukung Fatimah Sadiah umbar-umbar tetek guys. Udah nggak tahu. Karena ketika wanita berjalan sendiri dianggap binatang. Nah, binatang ketika diperkosa tidak ada hukum, tidak ada tuntutan. Kamu diperkosa harus minta bukti, harus ada 4 saksi yang melihat, maaf, kelamin laki-laki dan perempuan tuh melihat bertemu. Kalau tidak melihat, itu cewek mau nuntut kayak apapun, mau biarpun keperawanannya habis hilang pun nggak bisa dibuktikan. Cacat. Itu di negara Islam. Oi, ada hukum Islam al-bainatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alan man angkarani. Nggak tahu dia berarti itu. Apa hukumnya? Contoh, kamu tak mampu hadirkan saksi, dirikan yamin. Apa yamin? Sumpah. Jikalau si yang menuduh ya juga tidak bisa menghadirkan saksi terhadap pembelaan, dua-duanya diambil sumpah. Karena yamin itu berbicara tentang sumpah, itu udah kembali kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengambil hukum terhadap mereka. Syarat berani mendirikan yamin. Jadi al-bainatu 'alal mudda'i, apa itu? Kesaksian, memberikan saksi ya, artinya membawa saksi bagi orang yang menuduh dan tertuduh. Wal yaminu 'ala man angkara. Artinya apa? Kalau dia tak mampu berikan saksinya, maka yang harus diberikan adalah sumpahnya terhadap Tuhan. Karena apa? Ya udah, kalau memang dua-duanya tak punya saksi, selanjutnya penentuannya adalah penghakiman Tuhan terhadap mereka, guys. Ada hukumnya di Islam. Nggak merta-merta kayak lu bilang gitu. Jadi dia bilang gini, apa namanya itu, cewek kalau nggak mampu hadirkan saksi, mau kayak manapun dia telah diperkaos, nggak ada pembelaan kan? So tahu, memang nggak belajar, memang isinya fitnahan, emang isinya apa ya? Emang isinya kebencian, nggak pengen cari tahu di Islam penghakiman gimana, ada bab qadi, ada bab hakim. Itu yang menjelaskan al-bainatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkara. Kalau kamu perempuan merasa hakmu ditindas, kamu tak bisa hadirkan saksi, ambillah sumpah bahwa dia tertuduh. Sekarang kalau yang tertuduh tak mampu hadirkan saksi, maka diambil juga sumpah biar Allah yang membalas. Itu guys. Itu guys. Saudara, saya katakan di negara Islam. Ya, tapi kalau di negara Aceh cuma dicambuk-cambuk gitu doang. Nah, nyatanya ketika dicambuk-cambuk, justru Aceh menjadi kota terhina di Konoha ini. Bacot! Wah, anjir. Woi, yang ngewek di mana-mana, yang peju di mana-mana, nggak parah anjir. Anjay. Di Aceh, lu gini aja, Fatimah Sadiah, buktiin. Kalau Aceh itu terhina, lu datang sama siapapun terserah, ya. Yang penting belum keadaan menikah, ya. Lu ewek sembarangan. Lu ewek sama dia sembarangan. Biar lu tahu kota terhina tuh gimana hukumnya buat lu. Ya. Biar lu tahu apa enggak mandi got lu. Apa enggak dibawa ke penghakiman warga lu, ditonjok habis-habisan lu. Lu kira gimana? Anjay. Emang otaknya ketukar, guys. Lupa beli otak deh, sumpah dia lupa beli otak ini. Daripada kota-kota yang lain. Nomor 1 terhina. Kasus perzinaan yang paling banyak, percabulan yang paling banyak, pemerkosaan paling banyak, LGBT paling banyak. Duh, kok bisa? Padahal Aceh itu dikenal kota santri, Serambi Mekah, mayoritas Islam. Mungkin Kristennya cuma nanya, ya ciprit-cipritan lah Kristennya itu. Gini, ini ya, aku nggak tahu bilang ya guys ya. Kalau kalian nggak percaya, wahai tungtri tung, kalian bawa pasangan kalian ke Aceh ewek sembarangan coba. Aku pengen tahu, seberani apa kalian? Pulang mata kalian biru. Anjir. So tahu emang tai kucing nih. Tanya sama ayah Saiful, gimana Aceh? Dikira dia bisa ewek sembarangan dia. Dia bilang kayak gitu.
Terus di kota besar yang bisa ewe sembarangan, ya udah, ini Aceh terhina, yang bisa sembarangan ini nggak terhina anjir. Emang segala yang tertukar, waduh. Enak dia ngomong. Lu datang ke Aceh ewe sembarangan, biar lu tahu gimana. Apa nggak titik lu dikasih balsam, disuruh kocokin, mampus lu. Kenapa bisa demikian? Nah itu loh teman-teman. Jadi apa yang saya di Aceh, lu masuk hotel nggak bisa sembarangan. Buku nikah dicek kalau lu cewek dan cowok itu di Aceh. Lu kira gimana? Lu kira bisa sembarangan icik-icilik di Aceh tanpa buku nikah? Nggak bisa, Cok. Digebuk lu. Anjir. Emang parah mulutnya saat dia ketek hitam ini. katakan ini bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan Islam, enggak. Ini saya ajak bicara fakta karena hijab itu bukan solusi. Justru dengan adanya hijab, selain perempuan tersebut semakin rendah diri, perempuan tersebut sudah tidak terlihat elegan dan dianggap kayak binatang ditaruh. Gimana? Ya bikini dong. Nggak Bikini elegan. Bang. Udah, yang bulu jembutnya kemana-mana elegan itu gimana? Anjay. Yang puntil teteknya makin runcing itu gimana? Emang diraut sampai runcing. Memang, waduh ngeri. Ini kalian harus datangi rumahnya, wahai orang-orang kesini pertama ya. Pencetus hijab untuk menjaga kehormatan nih aku buka ya. Mudah-mudahan kalian ingat ya dengan siapa dia ya. Waduh, gimana elegannya bunda ini? Hah? Ini gimana elegannya beliau ini, ha? Enggak elegan. Berarti gua takutnya patung ini diganti ke depannya pakai bikini anjir. Nggak elegan. Gimana kok elegan? Anjay, yang kayak gini nggak elegan, guys. Bentar lagi revisi ini foto Bunda Maria pasti. Anjay. Revisi bikini yang bulu jembring kemana-mana mas ini. Wah parah. Gimana otaknya bisa ketukar kayak gitu ya guys ya? Parah. Mungkin apa ya, kayak macam apa gitu ya. Belum Masuk lagi lagi, masuk. bau, nggak boleh pakai parfum. Karena nanti ketika dia berjalan pakai parfum, Ini udah ada beres mangku langit belum? lagi lewat. Udah berapa Nanti menit kalau ini? mangku langit nanti pas lagi kecium, 20 ih, menit wangi lagi. sekali. Nah itu nanti Oke. nanti cewek itu sudah difatwakan masuk neraka. Ya teman-teman ya, ini bukan solusi sebenarnya teman-teman. Makanya kita balik lagi kepada persoalan keyakinan kok modelnya seperti ini. Bener nggak Allah itu Tuhan? Baik, Nah, coba setelah ini itu modelnya saya coba akan seperti ini serahkan ke coba. Nih ada fakta satu dari Aki Kores apa tuh? Ya ini Sabtu 26 Juli ya. Sabtu 26 Juli 2025. Di sini judulnya kasus kekerasan seksual di NTT tertinggi di Indonesia. Ah, Umat Katanya Islam Aceh itu tadi, Bang yang katanya. melakukan. Tadi katanya Aceh tadi. Enggak, ini umat Islamnya tuh yang buat. Ambrosius Ardin gitu. Nggak tahu tuh siapa tuh. Pelakunya Islam. Komisi 8 DPR RI menyoroti tingginya angka kekerasan seksual di Nusa Tenggara Timur dalam kunjungan kerja di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Jumat. Terungkap bahwa kasus kekerasan seksual di NTT tercatat sebagai yang tertinggi di Indonesia. Ini yang paling besar di NTT. itu kira-kira tim Karena daerah lain narkoba, Itu kalau Aki yang Kores. tindak pidana pelanggaran seksual. itu kira-kira Waduh, gimana ini konsepnya ini? ya kira-kira itu para pengumbar tete atau para penutup diri gitu yang ada di situ. Penutup diri. Bang. Pengumbar. Oh, ini kalau yang diperkaos. Pengumbar itu. Kalau yang diperkaos yang apa yang Jadi- tertutup begitu, waduh. Yang Agama, dibilang Bang. di Aceh tadi Bang, itu karena yang di Aceh korban melaporkan. Kalau yang itu ngapain lagi dilaporkan? Iya katanya Aceh tadi. Ini kok NTT Iya di sekarang? Aceh, betul boleh. Tapi di Aceh itu ketika terjadi pelecehan, korbannya melaporkan, makanya banyak hitungannya. Ah, berani untuk Kalau yang Kalau di ini nggak NTT, dilapor, kenapa atau tinggi mana-mana nih, nggak NTT? lapor lagi. Ini NTT Orang nggak udah lapor. biasa. Kenapa tinggi dia? Di depan umum mungkin Bang. Makanya langsung tangkap. normalisasi tadi. Depan umum. Iya normal kan normalisasi Bang. Oh iya. Kamu kenapa ewe-ewe di pinggir jalan kamu? Kamu kenapa kamu? Iya. Hotel mahal Normalisasi Pak katanya.
Terapi. Pengumbaran. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang Easy, di bre. kebenaran. Easy. Ya kita lanjut. Apalagi mereka Habib dan gibahnya. juga Pak Indra Wijaya. Salam, selamat malam, selamat hari Minggu semua. Jangan bilang ini 2 orang bakal ngedukung. Huh? Jangan sampai 2 orang ini ngedukung ya. Coba kita dengar nih. Salam solong tali alelase. Nah, apa tuh bahasa? Ya, silakan. Ya, salam. Ini ngomong apa nih itu, Po? Males saya kalau mengulang cerita Ya, aku kan baru masuk. Apa? Coba ulang cerita. Tadi kan aku kan masuk tapi belum keluarkan, belum sempat masuk. Kok gimana sih? Kalau udah masuk sayang dikeluarin. Nah, memang otak mereka otak bokep. Lihat tuh kemana itu? Nah, langsung tuh. Anjing. Langsung dikasih di depan mata yang cabul yang mana. Nah, Langsung dikasih depan mata tuh. Dan kenapa berani cabul, Bang? Bang, Itu kenapa baru berani kata-kata loh, cabul? Bang. Itu Berani baru nggak kata-kata kalau loh. sama yang berjilbab Ya untuk karena ngomong gitu? keteknya si Isak dia hitam jadi nggak dihormatin dia. kita dengar lagi. Waalaikumsalam. Gimana tanggapannya? Bayang gitu. Gimana tanggapannya Ustadz Dio? Mari kita normalisasi bikini bulu jembut kemana-mana. Gimana? Apa macam itu apa yang ngomong semalam normalisasi itu tete iya lancong apa macam ini apa ya normalisasi itu perempuan jalan perempuan jalan itu ngomong sembalang apa macam ini iya lu orang biarin kita laki-laki nonton itu tete kah iya. Hayya. Lu pikir bulu orang tanah naik kah? Iya, ini macam apa apa? Ya itu tadi dia bilang, Ustadz Dio, kalau udah terbiasa nggak sangean. Cuman waktu sange susah naiknya jadinya. Ini apa yang macam ini apa ya? Abang saya pula. Ini apa yang punya makan babi Pokoknya bikin itu orang makan babi mah. Otak jadi babi Normalisasi itu tengok tete. Dia bikin tanah setun nggak? Tapi teman-teman sekalian, biar kalian tahu ya, kita lelaki ini memang hawa nafsunya tinggi. Itu jujur, benar. Jelas. Tapi kami menghormati wanita yang menjaga kehormatan. Gini ya. Nih langsung main bongkar-bongkaran nih. Selaki lelaki ada di sini ya. Makanya kami harus menikah, kan gitu. Bongkar-bongkaran ya. Kalau kami melihat segerombolan cewek baru pulang kuliah tapi berhijab semua, nggak ada pikiran pantatnya segede apa, nggak ada. Kalau ada yang gangguin kita marah. Ya contoh nih ya. Kalau ada yang gangguin kita marah. Nggak ada kami tuh yang segerombolan cewek pulang berhijab dan semuanya, nggak kepikiran ke situ, nggak pantatnya segede apa ya, teteknya kayak mana bentuknya, nggak ada. Tapi ini main jujur nih, kita main jujur. Tapi kalau segerombolan lelaki lagi duduk, cewek berbusana seksi, anjay, udah, aku nggak bisa, nggak bisa. Aku bisa gini. Wah gitu. Nah, serius guys. Jadi gini. Islam berarti dari sini kita bisa lihat ya. Ketika Islam memberikan solusi, benar, laki itu hasratnya tinggi, nafsunya tinggi. Makanya ada yang namanya perkawinan. Agar setiap nafsumu yang tadi di luar, kamu bisa salurkan ke istri. Jujur, kalian lelaki semua yang ada di sini. Tadinya pengen cewek itu, detik pulang ke rumah sepak ketepuk sama istri, tepam serut keluar, pam. Masih pengen nggak? Nggak lagi. Karena semuanya itu tergantung pada ejakulasi doang, benar nggak? Jadi nafsu itu terkekang karena nggak keluar, tapi detik udah sampai klimaks dan ejakulasi nggak kepikiran. Mana dalilnya? Pembuktian pertama. Siapa namanya Ustadz Dio yang ditemui oleh ayah Rasulullah
yang ditemui oleh ayah Rasulullah Abdullah. Saat itu wanita itu mengatakan, setubuhilah aku. Ingat nggak? Setubuhilah aku. Karena apa? Wanita tersebut bisa melihat bahwa yang akan lahir dari benihnya Abdullah adalah Rasulullah. Jadi dia rela rahimnya menjadi tempat lahirnya Rasulullah. Tapi saat itu nggak tergoda. Apa yang dilakukan oleh ayah Rasulullah? Pulang dan mewata. Wata itu kalimat yang ini, yang apa? Lebih baik. Wata, mewata siapa itu? Aminah. Setelah itu apa? Tidak ada lagi rasa pengennya. Karena apa? Nafsu lelaki ini sebatas tembak selesai. Kalau nggak tertembak, ini pelurunya nyari kemana-mana. Ini jujur nih. Gitu. Jadi bakal kemana-mana. Tapi Islam mudah. Menikahlah kamu. Karena ketika dikatakan menikah itu menjaga nafsu, ya seperti itu. Lu pengen di luar, lu nggak bisa hindari. Mata jelalatan lelaki ini, walaupun dia bilang aku cinta kamu, aku sayang kamu selamanya, untukmu tak ada wanita yang menggantikan, bullshit. Kalau lihat pantat langsung mau, bener nggak? Lihat pantat gede, lihat tetek bagus langsung suka, bener nggak? Bener. Tapi apa? Islam menjanjikan. Apa menjanjikan? Lu nikah. Lu pengen salurkan ke rumah yang halal untukmu. Selesai. Setelah semua itu nggak kepikiran. Makanya di dalam Islam itu sangat terlaknat seorang wanita yang menolak ajakan daripada suaminya untuk sangat terlaknat. Kenapa? Karena itulah penghancur rumah tangga. Kalau kata ulama tasawuf mengatakan apa? Bangunlah keluargamu melalui kamar tidurmu ataupun ranjangmu. Karena apa? Itu penentu. Jadi gitu. Tiba-tiba Fatimah Sa'diyah menormalisasi, cobalah di Indonesia nih, normalisasi pakai pakaian tetek kemana-mana gitu. Makin lebih parah coy. Aduh. Gimana cara namanya Fatimah binti Timur. Fatimah binti Timur, benar. Fatimah binti Timur ya. Seorang bangsawan. Kutailah. Nah, dia seorang bangsawan. Itu guys. Astagfirullah. Nauzubillah summa nauzubillah. Gimana Ustaz Dio, ada tambahan? Ya, itu menunjukkan kepada kita bahwa ajaran Kristen ini adalah ajaran yang menghilangkan akal sehat. Jadi sebenarnya apa yang disebutkan oleh siapa nama perempuan itu? Fatimah Sa'diyah. Oh, itu bebuyutan Aki Kores dulu di Zoom itu. Oke. Jadi si perempuan langa makin itu parah ya. Aku baru tahu, aku nonton tadi, anjir. Namanya ya. Makin parah. Namanya luar biasa ya Ustaz Dio ya. Iya, itulah nyamar-nyamar. Jadi apa yang kita dengarkan tadi teman-teman, bukti nyata bahwa ajaran Kristen ini mematikan akal sehat. Jadi sebenarnya ajaran yang bermoral itu dengan menutup aurat, ya kan, sopan santun. Tapi dari narasi si perempuan langa tadi itu, dia mengatakan ya dibiasakan. Biar kelihatan pahanya, bokongnya, dadanya. Itu kan mematikan akal sehat sebenarnya teman-teman. Karena saya yakin 1000% kalau dia punya anak perempuan, dia tidak akan ajarkan anaknya seperti itu. Benar. Dia berbicara begitu karena tendensius, karena Islamofobia yang ada di kepalanya. Iya, karena Islamofobia tendensi terhadap Islam. Ya, aku yakin dia kalau punya anak gadis, 1000% suruh pakai bikini. Dia tidak akan perintahkan anaknya pakai bikini, cuma pakai celana dalam terus lewat depan orang-orang, depan keluarganya. Nggak mungkin, itu mustahil. Yakin aku. Itu karena dia cuman ya karena faktor ya itu tadi Islamofobia teman-teman. Ya, ya dia juga nggak pakai bikini kok. Ya. Ya dia karena keteknya hitam tuh. Harusnya kan dia pakai juga. Nggak, kira-kira misalnya kan anaknya itu sopan, pakai baju sopan, kira-kira maknya bilang nggak, tetek lu mana? Kenapa tetek lu nggak nampak? Terlalu sopan. Tetek lu kenapa nggak nampak? Nggak mungkin. Benar? Nggak mungkin. Siapapun itu nggak mungkin. Astaga. Enggak, aku jujur ya, Daman ya, aku jujur. Baru malam ini aku dengarkan statement seperti ini dari Kristen tuh kayak begitu. Itu dibilang. Perempuan itu apa? Dia pendeta atau apa? Biarawati atau apa?
dia apologet juga. Itu coba tanya ke Aki Kores. Siapa dia Aki Kores? Oh, apologet. Masa dia belum ada. Dia penghujat dia, memang penghujat dari zaman dulu, cuma kalah viral sama yang lain. Oh, enggak strata pendidikannya apa? Tahu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Mana ada pendidikan yang begitu? Modal bisa hujat aja udah gitu ya. Oh, parah. Aku yakin itu pasti mukanya jelek kan, Bang Kores? Udah pasti lah bang, nggak selera. Muka-muka ini lah, muka-muka perek stasiun. Katanya hitam. Wow. Allah. Nggak mungkin, nggak ada rasa penasaran kok kita bang. Mau nengok mukanya. Jadi dia dulu kalau sambil diskusi itu sambil angkat ketek gitu. Ih, Kores gitu. Gue lihat itu lehernya tuh keringetan mulu, gue bilang aja ini orang banyak daki. Allah. Enggak gini, dia suruh normalisasi dulu. Si Ibis mana kok hilang? Oh, nggak tahu dia. Apa dia? Mau check-in. Waduh, Bang Daman, Ustadz Dio, apa mungkin Ya, karena mereka sering terbuka, makanya akhirnya hasrat mereka itu menurun, akhirnya timbullah itu perkawinan Iya. sesama jenis. Iya kan? Yang lebih bisa merangsang. Bisa saja itu sumber terbesar juga ketika faktor ketelanjangan itu menjadi kebiasaan. Make sense. Karena sudah ada Make nggak sense. hasrat karena tiap hari dilihat. Bisa jadi. Make sense. Ya perbuatan immoral seperti itu kan, aduh, parah sih. Tapi jujur ya, aku baru malam ini aku dengar dari tadi, ini aku sama istri di sini dengerin. Kok ada yang kayak gitu ya? Iya, aku juga. Ya karena nggak ada aturan. Nggak ada aturan, Ustaz. Ya, Ada yang bikin aturannya aneh. tadi ya. Ya, ada yang bikin aneh Sadio. Yang dia tampilkan lonteh-lonteh Arab. Sekarang dia tanpa bisa memunculkan identifikasi bahwa itu Islam. Kan? Ya makanya itu tadi gue berpikir bang. Kalau kita berbicara berhijab, aduh, Kristen Arab berhijab, coy. Terus yang lucunya dia mengatakan kekunoan terhadap hijab. Sedangkan yang melahirkan Tuhannya dia berhijab. Gue takut banget nih kalau Fatimah Sa'diyah tiba-tiba merevisi fotonya Bunda Maria ini. Selesai. Ya. Astagfirullah, ngeri banget. Makanya gue langsung terbayang yang dua tadi bang. Aku tadi yang aku garis bawah itu ucapannya dia itu loh tadi yang dibiasakan lihat Normalisasi. biasa Yang normalisasi tadi. ya normalisasi melihat aurat. Jadi saya yakin katanya ini lama-lama orang sudah terbiasa. Apalah itu. Allahu Akbar. Lihat tuh ada yang bilang. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam. Ya. Ya, jadi pertama ini gua mau bahas dari awal dulu ya. Ini Sakdia bilang dia Islam itu nakut-nakutin gitu. Kalau nggak sholat masuk neraka, terus kalau makan babi neraka dimarah Tuhan gitu. Ya kalau gitu di agama lu Sakdia itu banyak omon-omon. Makan babi aja, udah ditebus dosanya. Kalau misalnya mau prot aja gitu, udah ditebus dosanya. Banyak omon-omon gitu. Karena apa? Keselamatan karena penumbalan seorang manusia, bukan karena perbuatan baik yang menjadi perhitungan masuk surga, kan gitu. Nah itu tuh yang terjadi tuh. Jadi mending mana? Yang menurut lu ditakut-takuti atau yang menurut lu diiming-imingi surga bodong gitu. Atau surganya juga udah hanyut kan sekarang ya. Dulu kelihatan, sekarang nggak kelihatan. Lalu berikutnya dibilang agama kita nggak relevan katanya. Agama kita nggak relevan. Padahal agama satu-satunya yang punya jati diri yang tidak termakan oleh sekularisme itu hanya Islam. Agama yang lain tunduk sama sekularisme. Agama yang lain tunduk dengan zaman yang ditentukan oleh para aristokrat dunia yang jahat-jahat gitu. Sedangkan Islam tetap kokoh. Minuman khamr haram. Aurat wanita dijaga. Tanggung jawab rumah tangga ada di pria.
riba itu haram, dan juga semua hukuman-hukuman tegas ada dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Sedangkan agama lu, Sakdia, gitu kan, dulu di zamannya Tritung masih apa ya namanya, belum ada, jadi masih teokrasi, masih yang Kristen dulu. Inggris lah tahun 1980-an sampai 1990-an masih tertutup itu, nggak ada kelihatan tete. Tapi karena kalah oleh zaman, semua perempuan akhirnya terlihat tetenya, mau yang melengkung ke kiri, melengkung ke atas gitu kan, yang benar-benar berat sebelah, itu kelihatan semua. Aduh, gue bilang macam bagus aja bentuknya. Yang tetenya nggak. Nah, terus lu bilang kalau misalnya kelihatan lah, orang-orang akan terbiasa gitu. Nggak, Ki Kores tahu ini nggak? Tete nggak temenan. Iya gitu, jauh kan kayak ini apa, ikan hiu martil, tau nggak lu? Jauh-jauhan dia. Jauh-jauhan dia. Nggak, ada kayak gitu. lagunya tuh, itu saling nyanyi. Sekarang kita berjalan berjauh-jauhan, kau jauh diriku karena beda pentil gitu biasanya. Kau udah jauh diriku karena sesuatu. Persahabatan bagai kepompong merubah ulat menjadi kungfu panda, tahu gua. Iya. Oke, lanjut. Apa lagi? Terus berikutnya soal dia bilang mengencourage ya, dia encourage orang-orang atau yang perempuan-perempuan itu untuk terbuka pakaiannya gitu, jangan tertutup gitu, supaya laki-laki itu terbiasa melihat betis dan melihat dada, jadi nggak sangean. Ya lu bilang aja itu ke orang-orang Eropa sama Amerika yang produksi film bokep gitu loh. Lu bilang ke mereka gitu. Lu bilang ke mereka, makin perlihatkan lagi itu tete dan apa kerang bulu yang mereka punya. Supaya apa? Supaya makin maksimal produksi film bokepnya. Kan ke situ mau lu kan? Atau enggak Fatima, Sadia. Atau enggak, ya lu mulai duluan gitu. Lu kemana-mana bugil gitu. Perlihatkanlah galon aqua krepos yang lu punya itu. Lu perlihatkanlah. Sama apa selolit gigitan Orochimaru yang warna putih itu. Lu perlihatkan itu ke dunia gitu. Siapa tahu terbiasa, yang asalnya jijik jadi biasa kan gitu. Nah gitu, dari lu dulu aja Fatimah, dari lu dulu aja. Oke, nah berikutnya nah berikutnya dia bilang, balik lagi ke awal, dia memperlihatkan video yang kita belum tahu identitas agamanya, lalu dicap itu adalah muslimah, itu adalah Islam gitu. Nah sekarang gue kasih lihat lagi, tadi kan udah gue kasih lihat tuh judul film bokep ya, ada nama Tuhannya Sakdia gitu. Apakah itu mau dibilang Kristen? Jangan nampain gunting, Kres. Enggak. Jangan nampain gunting. Enggak, aman. Oh, iya. Enggak. Oke. Enggak akan, Bro. Lihat nih. Sekarang kita lihat lagi yang kedua. Perhatikan ini. Sini Fatimah nih. Anjir, ini industri film biru loh backgroundnya. Apa ini? Baca. Jesus Christ appears to teen college step in here. In college stepmom in her dream and tells her to what her stepson. Gitu. Ini aja tertulis begini aja, gua nggak yakin yang nulis itu Kristen, nggak gua hujat yang nulis itu Kristen, gitu. Walaupun ini tertulis nama Tuhan lu, tapi gua nggak yakin yang nulis apa yang bikin video protot ini Kristen di film porno ini. Masih objektif kan gitu ya. Kita ya. Kita objektif gitu loh, jangan sakit hati. Gue bawa contoh nih, perbandingan. Nah berikutnya sekarang, kalau misalnya soal tanya Kores. Nah sekarang ini piece of cake ya, ini piece of cake, ini apa topping final dari. Nah sekarang begini, tadi kan katanya kalau misalnya telanjang itu kan terbiasa orang-orang, gitu katanya. Oke lah, siap, terbiasa orang-orang, jadi nggak sangean gitu. Coba sekarang, kalian kalau lihat begini sange nggak? Itu siapa aja? Udah. Kalau gue pengen tahu sange nggak kalian? Enggak. Siapa itu? Itu kan kelihatan dada tuh. Oh sange nggak iya, paham. Ada lipnya juga. Udah kalian pakai. Ada salibnya, Bre. Selamat datang di kebenaran. Nah itu baru tuh kalau ngeluarin data kayak gitu.
terlihat identitasnya gitu. Kalau misalnya tertutup nggak kelihatan identitasnya, ya nggak? Nah, tadi udah kelihatan tuh identitasnya. Sange nggak kira-kira sak dia? Sange nggak? Begitu ya Mabre ya. Pecah piring kita. Mau main brutal dia. Panas roten di bawah bang. Selamat datang di kebenaran. Ampunilah musuhmu. Ampuni. Kasihilah musuhmu ya Mabre Sakdia. Ini gue cuma ngasih data perbandingan gitu. Kalau lu nggak mau sakit hati jangan mulai. Selamat datang di kebenaran. Thank you semuanya. Karena aku pernah nonton live-nya dia, ya, live-nya dia ada muslim kejebak, pencet StreamYard dia, masuk ke StreamYard dia, dibully aja rame-rame. Dibully rame-rame anjir. Muslimnya bertahan anjir. Pokoknya muslimnya tanpa data bodoh amat, langsung aja Tuhan lu gitu anjir, keren. Waduh. Makanya perlu kita reaksi video-video kayak gini jangan ditampilkan apa ya? Yang nggak connect seakan-akan connect anjir. Apalagi muslim-muslim yang awam yang mengharap bener juga ya. Kayaknya lebih bagus kita itu ada ketelanjangannya gitu. Gimana ya? Islam ini membackup kehormatan terhadap wanita. Ketika ada orang berstatement melepas kehormatan, kalian dukung apa gimana kira-kira? Sebenarnya yang harus mereka benah seperti yang ditampilkan oleh Kikores tadi, dalam situs biru ada nama Tuhan mereka. Kita aja coba itu terjadi gitu dalam situs biru. Apa nggak dicari aja? Rapper di daerah Spanyol ya, Iya. rapper Spanyol. Sibuk ngurusin iman kita, sedangkan nama Tuhan mereka dipakai di film-film porno. Sibuk ngurusin Islam gitu loh. Islam tuh nggak ada masalah. Kita nggak ada masalah gitu. Toh negara juga yang ngurus pemimpinnya Islam. Lu urusin nama Tuhan lu yang dinistakan di film porno, urusin itu. Dan gue yakin apa yang lu urusin Islam? Nggak di kepala mereka tuh, mereka dapat nggak ini penistaan gitu? Dapat nggak gitu? Dapat nggak di mereka nangkap? Oh ini menista Tuhan gua nih. Pertanyaan gua, ketika ada judul kayak gitu datang, mereka nonton apa nge-report kira-kira? Nonton. Astagfirullah. Itu sudah yang bisa kami sampaikan. Semoga tritung-tritung Bang Hujat jangan terguncang gitu. Kalau kalian nggak mau terguncang, ya jangan mulai kan gitu. Karena apa? Iya. Apa yang kalian tabur wahai para penghujat, kores tuayannya. Iya, Beautiful. tabur tai Gitu. kita ya, guys, ya. Gitu. Apa yang kalian tabur, kami tainya, kami balas dengan tai-tai keji ya guys ya. Oke, demikian guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kami hanya membalas di balik satu statement. Andaikan dia tidak memulai, kami tidak akan bangun channel untuk menghina. Benar gak? Itu guys. Iya, nggak akan gua kasih fakta-fakta menyakitkan buat lu. Biarlah lu dengan kehidupan lu mau umbar-umbar tete, ya udah. Yang lu pahami gitu ya udah gitu. Tapi detik lu nyerang nyentil dikit, gua sentil dikit, lu mulai nginjek, pala lu gua puter ya nggak Kikores? Bener nggak? Iya. Lu sampai senggol-senggol Islam, sakit beri balasan gua tuh, pedih gitu. Dan lu nggak bisa ngapa-ngapain gua, gitu ya. Ingat, lu nggak bisa ngapa-ngapain gua. Selamat datang di kebenaran. Oke, Kan data yang ditampilkan tadi Bang Kores. Oke, bye teman-teman yang di YouTube. Nanti kita kembali malam besok lagi ya guys ya. Oke, bye.